Jangan masuk ke hutan larangan setelah matahari naik 3 tombak. Bila kau mendengar namamu dipanggil, jangan menoleh. Arga, pemimpin rombongan pendaki, berdiri sambil merapikan tali ranselnya. Mendengarkan nasihat itu dengan setengah hati. Di belakangnya, 6 sahabatnya menunggu. Wina yang paling rasional, Bimo si pemberani gegabah, Citra fotografer dengan intuisi kuat, Bayu penyuka mitos lokal, Safira pendiam namun selalu peka, dan Reno pembuat suasana yang selalu bercanda. Tujuan mereka sederhana, mencari air terjun tersembunyi yang kabarnya belum pernah dipotret siapapun. Yang tidak mereka tahu, peta yang Arga bawa adalah peninggalan dari pendaki yang hilang 30 tahun lalu. Peta itu usang, dengan tinta merah pudar bertuliskan, jalan pulang bukan untuk semua orang. Hutan larangan tampak seperti hutan-hutan lain. Dedaunan hijau, tanah lembut, suara burung. Namun perlahan mereka menyadari beberapa hal aneh. Tidak ada hewan besar yang terlihat. Tidak ada jejak binatang sama sekali. Angin berhenti bertiup setelah tengah hari. Seolah hutan ini menahan napas. Gumam Bayu. Mereka tertawa, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Menjelang sore, keanehan pertama jelas terlihat. Jejak mereka sendiri muncul di depan, seolah mereka mengejar diri mereka dari masa lalu. Kayaknya kita muter, kata Citra. Suaranya bergetar. Wina mengecek kompas jarumnya berputar perlahan seperti pusing. Di saat yang sama, terdengar suara lirih memanggil. Arga, seakan-akan suara itu merayap dari akar dan dedaunan. Arga menoleh seketika. Tidak ada siapa-siapa. Safira memegang lengannya. Kau dengar juga? Arga mengangguk tanpa bicara. Api unggun dinyalakan, tapi nyalanya kecil, seolah tidak ingin tumbuh. Ketika mereka membagi tugas, Safira menawarkan diri mengambil air di sungai kecil tak jauh dari tempat mereka. Mendirikan kemah. 5 menit berlalu, lalu 10, lalu 20. Tidak ada tanda Safira kembali. Mereka mencari sampai suara mereka serak. Tapi hutan menelan teriakan mereka. Semua hening, terlalu hening. Dan kemudian, dari kejauhan, terdengar suara tangis perempuan. Bukan sekadar tangis tetapi tangis yang berulang dengan pola yang sama. Tanpa jeda napas, tanpa nada, naik turun. Kayak seseorang memutar rekaman. Bisik Reno. Wina menarik jaketnya lebih rapat. Itu bukan Safira. Bukan yang kita kenal. Mereka memutuskan mendekati suara itu perlahan. Tiba-tiba, cahaya kecil seperti lentera terapung muncul di antara pepohonan. Bimo yang paling impulsif langsung mengejar. Safira, itu kamu. Yang lain mengejarnya. Tapi cahaya itu padam mendadak, meninggalkan sosok siluet tinggi kurus. Tubuhnya seperti manusia, tapi terlalu panjang, dan kepalanya miring seperti burung. Mereka mundur, napas masing-masing tercekat. Lari! Teriak Wina. Mereka berlari sampai paru-paru terasa terbakar. Maaf, aku tersesat, katanya. Suaranya datar. Mata tidak berkedip. Citra menatapnya lama. Safira, kamu ingat apa yang terjadi? Safira hanya menjawab, aku menemukan jalan keluar. Aku bisa tunjukkan. Tak ada dari mereka yang percaya sepenuhnya. Tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Bayu berbisik ke Arga, orang yang hilang semalam tidak mungkin kembali begitu saja. Arga hanya menelan ludah. Mungkin hanya aku yang bisa melihat. Karena aku pemimpin rombongan, Arga berusaha meyakinkan diri. Tapi kata-kata Safira membuatnya merinding. Pemimpin memang harus pulang untuk memberi cerita. Perjalanan semakin mencekam. Semakin jauh mereka masuk, suara hutan berubah.
Ranting berderak tanpa angin, akar bergerak pelan, seperti makhluk hidup. Tiba-tiba, Reno yang berjalan paling belakang menjerit. Ketika mereka menoleh, ia sudah menghilang. Hanya ada bekas geseran tanah panjang yang menuju ke bawah akar-akar pohon. Citra memeki. Reno, Arga hendak mundur. Tapi Safira menahan bahunya. Biarkan, katanya dengan suara dingin. Yang dipilih hutan tidak kembali. Safira, kau bukan diri kau yang sebenarnya. Safira berhenti berjalan. Senyumnya melebar tak wajar. Hutan memberi aku bentuk baru. Aku hanya pembawa pesan. Pesan apa? Bahunya berguncang sedikit. Bukan karena tertawa, tapi seperti tubuhnya meniru perilaku manusia tanpa paham artinya. Hanya satu dari kalian yang boleh keluar. Itu perjanjiannya. Sisanya akan menjadi bagian dari hutan. Akar-akar mulai bergerak, meraih kaki Citra dan Bimo. Wina berteriak dan mencoba menolong, tapi akar lain menahan tubuhnya. Safira mendekat ke Arga. Mengapa kau? Karena kau ingin sekali keluar. Hutan suka orang yang punya keinginan kuat. Arga menatap temon-temoni yang berjuang melawan akar-akar hidup itu. Tidak, aku nggak ninggalin mereka. Safira menggeleng pelan. Kau tidak punya pilihan. Akar di bawah tanah retak, memuntahkan kabut tebal. Arga merasakan dorongan kuat dari belakang seperti ada yang menghempasnya ke depan. Di depannya adalah rame-rama desa tepian rimba. Matahari terbit, angin berembus lagi. Penduduk berkumpul, membawa Arga ke balai desa. Kepala desa bertanya lembut, "Di mana teman-temanmu?" Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap tangannya yang bergetar. Ia menatap bayangannya di genangan air bayangan yang tersenyum. Padahal wajahnya tidak. Aku tidak tahu, jawabnya akhirnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Kepala desa menutup mata dalam-dalam. Banyak yang keluar dari hutan itu, tapi tidak semua yang keluar adalah manusia. Arga terdiam, lalu ia merasakan sesuatu di dalam dadanya seperti akar halus merayap pelan. Dan untuk pertama kalinya, hutan memanggil namanya dari kejauhan.